Kali ini saya akan membahas tentang sebuah tugu yang unik dan bersejarah di Kecamatan Bocari, Kabupaten Purbalingga. Apa uniknya dan apa sejarahnya? Mari kita bahas. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah tugu yang unik dan bersejarah di Kecamatan Bocari, Kabupaten Purbalingga. Apa uniknya dan apa sejarahnya? Mari kita bahas. Jadi, tugu ini disebut dengan Tugu Lancip. Kenapa disebut Tugu Lancip? Karena bentuknya memang lancip. Jadi lancip ke atas, runcing, orang Jawa bilang lancip, dan kemudian dikenal dengan Tugu Lancip. Dan tugu ini menjadi ikon atau sebuah bangunan yang famous lah, terkenal di Bocari. Dan bentuknya sebenarnya sederhana saja. Jadi bawahnya adalah kotak dengan lebar sekitar 1,2 meter, tingginya 80 cm. Terus kemudian 4 persegi, kemudian habis itu ada tumpal, terus kemudian ada bagian yang runcing ke atas. Nah, seperti piramid. Jadi yang di bawah ada relief unik seperti Buddha, relief Buddha Avalokitesvara. Kemudian tumpalnya ini bebungaan ya, sulur-suluran gitu, seperti bunga sulur gitu. Terus kemudian pada bagian sisi limasnya itu 4 bagian ada relief Kalamakak. Dan kemudian sejarahnya kapan sih tugu ini dibangun? Jadi tugu ini dibangun menurut catatan pada masa pemerintahan Bupati Aryo Sugondo. Ini Bupati ke-10, Kanjeng Raden Adipati Aryo Sugondo, memerintah Purbalingga pada tahun 1925 sampai 1949. Nah, dia mempunyai seorang istri yang merupakan anak dari susuhunan Pakubuwono X yang bernama Bendoro Raden Ayu Kusmartina. Dan karena mungkin beliau adalah menantu dari Pakubuwono, kemudian diberikanlah izin untuk memperlebar jalan yang kurang lebih waktu itu 4 meter. Dan tugu ini dibangun menjadi tetenger atau penanda bahwa dibangun jalan baru atau jalan perbaikan dari arah Bocari menuju Pemalang. Jalur ini merupakan jalur yang penting karena di sini merupakan pusat perkebunan dan merupakan akses ke jalur Pantura. Sehingga kemudian diperlebar pada zaman itu, dan diperlebar ini menjadi sebuah penanda pembangunan era baru, dan dibangunlah Tugu Lancip tersebut yang ada 2 buah, kanan dan kiri. Dan ini dibangun pada masa itu. Jadi pada masa Bupati Aryo Sugondo. Dan kemudian uniknya apa sih tugu ini? Yang kita lihat unik adalah tugu ini memadukan antara kebudayaan Buddha dan juga kebudayaan Hindu. Jadi di bawah ini ada relief Avalokitesvara tadi itu, yang Buddha dengan kaki satu di sini, satu ke bawah, menjuntai ke bawah. Ini Buddha Sang Penolong atau Buddha Avalokitesvara. Relief ini biasa dilihat di candi-candi Buddha. Seperti Candi Mendut, itu ada relief Buddha ini. Terus kemudian sulur-sulur tadi ditumpal tadi itu. Terus kemudian Kalamakara ini adalah relief yang juga umum di candi-candi Hindu. Jadi pada pintu gerbang candi Hindu biasanya ada relief Kalamakara. Itu relief yang raksasa, buto. Raksasa itu yang bisa pintunya tembem, matanya lebar. Kemudian ini perpaduan antara naga, buaya, gajah, dan ikan. Makhluk ini, mitologi ini adalah menggambarkan sebuah sosok yang menjadi penolak bala. Jadi harapannya adalah orang yang bermaksud jahat, pagebluk itu bisa menyingkir dengan ditolak bala oleh makhluk Kalamakara ini. Jadi unik sekali, tugu ini menggabungkan antara Buddha dan juga Hindu dalam satu bagian, dan kemudian disebut dengan Tugu Lancip yang kemudian menjadi ikonnya Bocari. Nah, tugu ini sebenarnya posisinya tidak seperti sekarang. Sekarang ini adalah hasil pelebaran tahun 2015. Ada pembangunan jalan waktu itu, pelebaran, sehingga kemudian digeser 1,5 meter ke kanan, 1,5 meter ke kiri. Sehingga jaraknya sekarang menjadi sekitar 7-8 meter lah antara kanan dan kiri.
bangunan tersebut. Jadi Tugu ini diperlebar menjadi penanda baru juga bahwa bangun jalan antara Purbalingga menuju ke Pemalang, Bocari menuju ke Pemalang. Jadi itu dia kisah singkat mengenai Tugu Lancip, ikonnya Bocari yang kaya akan sejarah dan cerita yang cukup menarik di dalamnya. Dan patut kita hargai, patut kita lestarikan ikon sejarah kita, dan ini sudah masuk Bunda Cagar Budaya. Mari kita lestarikan dan mari kita rawat tugu tersebut. Salam Historia Perwira.